Oke pemirsa dimanapun Anda berada, senang sekali bisa berjumpa kembali dalam program Dialog Development. Tema yang kami pilih pada saat ini adalah politik luar negeri di era globalisasi. Kenapa tema ini kami pilih? Karena sebagaimana kita ketahui sedang terjadi suatu perubahan tata ekonomi dan politik yang luar biasa di tingkat global. Dan semua orang sekarang menyadari bahwa mereka harus melakukan persiapan secara sungguh-sungguh agar tidak menjadi pecundang, mengingat persaingan antar negara atau antar wilayah sekarang ini sudah makin ketat dan tajam, dan kecenderungan untuk saling serang pun sudah makin tinggi, saling menjatuhkan demi kepentingan nasional masing-masing. Dan untuk itu di studio kami hadirkan Ibu Dina Wisnu PhD, Direktur Program Pasca Sarjana Bidang Diplomasi Universitas Paramadina. Halo Bu Dina, apa kabar nih? Kabar baik. Ya, jadi sekarang ini kan ramai sekali nih dunia. Baru saja kita dengar Korea Utara menyerang Korea Selatan, kemudian dibalas lagi oleh Korea Selatan. Tapi ini hanya satu fragmen kecil aja saya kira dari suatu tata ekonomi dan politik global yang belakangan ini terus berubah seiring dengan makin cepatnya perubahan atau kemajuan di bidang terutama teknologi informasi. Nah, dalam situasi yang seperti sekarang ini di mana ideologi sudah menjadi tidak begitu penting lagi, ini apa yang harus dilakukan oleh pemerintah Indonesia? Saya pertama ingin mengatakan bahwa justru ideologi sekarang sedang memainkan peranan yang sangat penting. Iya. Sebentar lagi kita akan menyaksikan perang ideologi, kalau dalam pandangan saya. Karena justru dengan kejadian-kejadian yang Anda sebut, salah satunya tadi fragmen kecilnya di semenanjung Korea ya. Tapi nanti di Cina, masih ada Iran, masih ada nanti di Amerika tentu saja masih memainkan peranan penting, belum lagi di Asia. Ideologinya apa? Ideologi pembangunan memang yang akan terus kemudian mereka mencari bentuk baru. Yang sedang dicari sekarang adalah equilibrium yang baru. Mengapa? Karena kita lihat sendiri dari segi pertumbuhan ekonomi sekarang sudah mulai kelihatan siapa yang lebih tinggi daripada yang lain, dan itu berbeda jauh dengan yang sebelumnya terjadi pasca Perang Dingin ya, berakhirnya Perang Dingin. Jadi di situ kita bisa lihat Indonesia tentu saja perlu mengambil gerakan yang cepat dan juga lebih smart ya kalau menurut saya untuk mengambil kesempatan ini. Inilah saat dimana semua negara-negara di dunia menggeliat, berusaha menaikkan posisinya masing-masing untuk berada di tingkat equilibrium daya tawar yang jauh lebih baik ketimbang sebelumnya. Iya, kalau sekarang ini kan seolah-olah terjadi suatu perlombaan reformasi ekonomi antar negara. Ya. Dan yang paling agresif tentu saja sekarang ini kita ketahui adalah Cina, misalnya. Dan kemudian kalau di Asia Tenggara itu ada Malaysia. Dan ini luar biasa. Sementara Indonesia sampai hari ini kelihatannya masih sering dirongrong oleh persoalan-persoalan dalam negeri, sehingga melakukan reformasi itu menjadi satu hal yang sangat berisiko bagi siapapun yang berkuasa di Indonesia pada saat itu. Jadi ini bagaimana jadi? Kalau tantangan untuk membenahi urusan luar negeri bersama dengan dalam negeri sebenarnya tidak unik Indonesia. Negara-negara Eropa Timur, negara-negara Eropa, bahkan Amerika Serikat pun ketika mereka harus tetap berperan penting di luar negeri, di dalam negeri harus tetap dibenahi. Jadi sebenarnya bukan satu excuse bahwa dalam negeri merongrong kemudian kita tidak bisa eksis ya di luar negeri. Problem yang saya lihat di sini ada dua at least. Setidaknya ada dua. Yang pertama itu dari segi filosofi kita untuk politik luar negeri saja misalnya ya, kita kan menganut kebijakan bebas aktif, dan saya sepakat bahwa bebas aktif ini masih relevan. Tapi kalau kita artikan sebagai kebebasan dalam bertindak dan kemandirian dalam mengambil inisiatif, seperti kata Bapak Ali Alatas dulu. Dan kalau kita bicara bebas aktif di sini bukan artinya kita hanya memainkan peranan sebagai negara yang mengimbangi saja kekuatan-kekuatan besar. Yang kurang dari Indonesia di sini adalah kita mengimbangi tapi tidak punya kaki, tidak punya pijakan. Dan itu bahaya sekali kalau kita memainkan. Kita sekarang tentu mulai diperhitungkan ya di tingkat internasional peranan kita.
siapa yang menolak kenyataan bahwa Indonesia memang tingkat pertumbuhan ekonominya baik, secara geopolitis juga baik. Nah, Bu Dina, sekarang ini kan terjadi semacam persaingan antar negara yang sangat ketat, terutama di bidang reformasi ekonomi. Karena dengan demikian mereka bisa berharap negara mereka akan memiliki daya tarik tertinggi dalam menarik modal mancanegara. Dan di Indonesia sendiri kan juga sedang melakukan reformasi sebenarnya. Ada usaha ke sana. Tapi tidak semua orang setuju, sehingga terjadi suatu pertikaian atau persaingan, bahkan saling serang yang bahkan akhirnya jadi semacam merongrong pada usaha-usaha reformasi yang sesungguhnya sangat dibutuhkan oleh Indonesia. Nah, dalam konteks ini seharusnya apa yang perlu dilakukan oleh pemerintah? Pertama sekali pemerintah perlu berpikir bahwa kita tidak bisa hanya fokus pada urusan dalam negeri. Urusan dalam negeri otomatis akan makin politis, apalagi kita juga negara yang demokratis ya, makin terbuka, makin banyak aktor yang bermain di dalamnya, otomatis kita harus lebih memainkan peranan membalance kepentingan ini dan kepentingan yang di sana. Tapi jangan lupa bahwa komitmen yang sudah kita bangun di luar negeri, lewat Deplu misalnya, itu banyak sekali. Dan komitmen yang kita bangun itu harus segera dilaksanakan, harus direspon dengan memadai. Karena tidak cukup hanya dengan tanda tangan, orang lain otomatis 2015 misalnya, kita akan membuka pasar seluas-luasnya dengan negara-negara ASEAN. Apakah kita siap dari segi perdagangannya misalnya? Belum lagi sumber daya manusianya, karena otomatis orang-orang dari asing akan masuk bekerja di Indonesia. Siapkah tenaga kerja Indonesia untuk bersaing di situ misalnya? Jadi memang perspektif pemerintah harus jauh lebih luas, harus jauh lebih sigap. Dan reformasi ekonomi maupun politik itu memang otomatis ya, nggak bisa satu harus didahulukan, kemudian yang lain, yang dalam negeri didahulukan, kemudian yang luar negeri, harus bersamaan. Kalau posisi Indonesia sendiri di dalam ASEAN dan juga di dalam East Asia Economic Community kalau nggak salah ya, itu bagaimana sejauh ini Anda melihatnya? Indonesia memang dalam sejarah kita memainkan peranan yang penting tidak hanya di kawasan Asia Tenggara, tapi juga di antara negara-negara berkembang. Kita harus berterima kasih juga pada Bung Karno yang sudah membuka jalan ya bagi Indonesia untuk punya nama di tataran internasional karena kepemimpinan kita misalnya di gerakan non-blok. Dan kemudian di ASEAN juga Pak Harto. Jadi dengan sejarah ini kita perlu memang konsisten untuk memainkan peranan di kawasan ini. Dan di antara negara-negara ASEAN, Indonesia memang dipandang. Saya beberapa kali bicara dengan orang-orang ASEAN ya, negara-negara tetangga mereka sendiri melihat bahwa kalau dengan Indonesia mereka merasa kita tidak punya kepentingan untuk menjatuhkan mereka. Kita punya kecenderungan untuk menjaga segala sesuatu harmonis. Dan cara kepemimpinan yang semacam itu memang baik untuk satu kawasan. Dan saya kira bahkan tidak terbatas hanya di kawasan Asia ya, di luar kawasan Asia pun Indonesia dihormati karena kita dianggap punya semangat damai, kita tidak ingin hanya menang-menangan gitulah ya di tingkat internasional. Ya, ada kecenderungan hidup berdampingan secara damai, tapi kan Indonesia juga harus menghadapi kenyataan bahwa persaingan antar negara sekarang ini juga makin ketat ya, bahwa sesungguhnya persaingan ekonomi itu adalah persaingan antar negara juga, bukan hanya persaingan antar perusahaan. Jadi ini saya kira juga harus diperhatikan juga saya kira oleh Indonesia, karena kalau enggak kan Indonesia juga jadi makin ketinggalan kan. Sepertinya salah satu contoh paling konkret kan adalah bidang olahraga kan, kita di bidang di tingkat ASEAN aja makin parah nih. Nah, apa yang terjadi di dunia olahraga ini kan juga bisa terjadi di bidang ekonomi dan politik kalau kita nggak siap gitu. Secara nggak sadar posisi kita makin lama makin lemah dan akhirnya ya jadi semacam anak bawang. Bagaimana pendapat Anda? Kalau pendapat saya begini, ada dua hal yang sebenarnya sangat kritis untuk segera disikapi dalam waktu dekat. Pertama, kita harus mulai konsekuen menurunkan ideologi kita, ideologi bebas aktif menjadi jauh lebih justru menguatkan Indonesia dan bukan malah membuat kita hanya terombang-ambing ke kanan dan ke kiri. Yang kedua, birokrasi, reformasi birokrasi. Pertama saya ingin jelaskan yang tadi supaya tidak terombang-ambing dalam politik luar negeri bebas aktif. Indonesia mengambil posisi bebas aktif dan itu baik sekali. Cuman kecenderungan Indonesia sekarang adalah tampil di tingkat internasional, tapi pijakan dari politik luar negeri tersebut di dalam negeri itu masih lemah.
Katakanlah kita tanda tangan ya, ratifikasi satu perjanjian internasional. Ada kesepakatan, kita tampil di forum-forum internasional dengan profil yang sangat membanggakan. Tapi ketika kita pulang ke dalam negeri, ada kesepakatan itu, siapa yang kemudian akan menjalankan? Pemda siapkah? Instansi-instansi dalam negeri, Departemen Perdagangan, Departemen Perindustrian, kemudian juga Departemen Dalam Negeri bahkan. Siapkah mereka? Tenaga kerja, siapkah mereka? Dan hal yang semacam ini, jadi instrumen dari, maksud saya mekanisme untuk mengukur keberhasilan diplomasi kita juga perlu mulai diubah sedikit. Jangan hanya sekedar berapa jumlah kerjasama yang kita tanda tangani, tapi berapa jumlah yang kemudian actually sesungguhnya bisa menguntungkan di dalam negeri. Dan yang kedua, reformasi birokrasi sendiri. Karena di tantangannya ya, kalau saya beberapa kali bicara dengan menteri-menteri di dalam negeri, kelihatan saat ini tahapan mereka baru memetakan masalah, baru menurunkan kemudian goalnya apa, strength-nya apa, challenge-nya apa. Tapi belum pada tingkat aksi. Nah, itu menarik sekali. Nanti soal bagaimana harusnya aksi ini terjadi, kita akan lanjutkan pada sesi berikut. Oke, pemirsa, Anda jangan kemana-mana.